Halo, selamat siang semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Terima kasih udah klik video ini. Dan untuk siang ini temanya adalah yang terjadi setelah hari ini. Kira-kira kamu deg-degan gak sih? Apa yang akan terjadi setelah hari ini? Video ini berlaku untuk timeless reading ya teman-teman. Jadi kapanpun kamu buka energinya, nggak ada batasan waktu. Ketika kamu sudah buka video ini, maka itu berlaku untuk kedepannya. Cuman aku tidak bisa mengklasifikasi kapankah ini akan terjadi, karena kalau di tarot itu tidak ada sesuatu yang pasti. Semua tergantung dari lapangannya, oke? Kita akan lihat dulu, dan aku akan pilih mengenai subjeknya dulu ya. Aku akan pilih 3 subjek, kira-kira apa saja yang terjadi setelah ini. Apa saja yang terjadi setelah ini, aku akan pilih 3 subjeknya, dan aku akan membaca menyamping ya teman-teman. Kalau mungkin aku kurang fit, aku minta maaf, karena memang lagi sakit. Oke. Nanti terakhir ini ya. Oke, kita akan bacakan mengenai apa yang kira-kira terjadi setelah ini. Untuk kalian yang mau pesan Lia Aura, silahkan, karena admin Kuriri akan terus ada dan hadir ya. Tapi kalau untuk pembacaan, kalian harus lihat jadwalnya, karena aku ada trip juga sih di akhir bulan, jadi kalian lihat aja jadwalnya. Oke. Ini ada terkait dengan energi ya. Energi ini subjeknya mengenai apa? Mengenai Eight of Wands ya, mengenai perjuangan kamu, mengenai kamu ke depannya, fokus ke depannya seperti apa. Oke, kita akan lihat di sini. Oke, mengenai dengan apa yang kamu perjuangkan, sepertinya Tuhan tuh sudah memberikan sebuah keadilan sama kamu. Akan ada sebuah hasil ya, akan ada sebuah hasil yang kamu dapatkan, mungkin rezeki, tapi mungkin nilainya itu tidak terlalu besar teman-teman, tapi sudah cukup membuat kamu nyaman. Dimana untuk pada akhirnya ini akan mendatangkan sebuah rezeki yang nomplok. Aku lihatnya ada 10 of coins. Jadi mungkin pada awalnya kamu kayak akan ngedapetin 2 tahap gitu loh. Mungkin kalau ini bicara mengenai dengan apa yang terkait dengan pekerjaan, tender atau apapun itu, perjanjian atau apapun. Nah, kartu The Devil di sini itu menunjukkan adalah sebuah hal yang sudah lama dilakukan, yang ibaratnya itu sudah jangka panjang. Ada nggak hal di sini, pekerjaan yang kamu lakukan sudah dengan jangka panjang? Mungkin selain dari profesi utamamu, tapi apa yang berjalan, karena aku lihatnya di sini akan ada sebuah keadilan. Akan ada yang semesta berikan, walaupun bertahap. Jadi kamu harus percaya sama ibaratnya sama nasib kamu sendiri. Kamu nggak bisa menggantungkan sama orang lain. Dan di sini aku ngelihatnya mengenai nine of coins ini, kamu tuh ibaratnya kayak diberikan kecukupan nantinya. Akan ada sebuah berkah di situ, di mana kamu cukup, di mana kamu dengan keluarga kamu tenang. Dan di sini pada akhirnya ya akan ada sebuah rezeki nomplok. Aku lihatnya rezeki nomplok itu bisa aja ya, pasti mendatangkan keuntungan, mendatangkan uang, mendatangkan segala sesuatu yang senang. Oke, bisa aja kamu dapat naik jabatan, dibarengi dengan gaji tinggi. Bisa aja apa yang kamu jual yang tadinya nggak laku tiba-tiba jadi membludak, jadi viral gitu. Kita nggak pernah tahu. Jalan orang yang kayak Bunda Korla aja kita nggak pernah tahu, dia di umur segitu baru dapat endorsement dan lain-lain. Ya kan, baru orang ngeh dia tuh siapa. Tuhan tuh buka jalan kalau orang yang kekeh gitu ya, tidak putus asa, atau lebih tidak pantang menyerah, walaupun sakit, walaupun apa, tapi tetap ada ritme di situ teman-teman. Kemudian
Yang kedua, kita dapatnya adalah sukses. Wow, alhamdulillah kalau ada kesuksesan. Ini mengenai kesuksesan kamu, tapi dalam hal apa dulu? Kita lihat ya. As of Wands, lagi-lagi pekerjaan. Nah, sukses ini mungkin dari hal baru yang kamu lakukan, teman-teman. Apa nih? Kamu ada... Nih, kalau ini kan hal lama yang atas ya, yang udah kamu kerjakan. Yang udah kamu dari dulu gitu. Nah, sekarang ini ada hal baru nih. Kita akan lihat ya, ada kesuksesan dalam hal baru. Gini loh teman-teman, aku tuh bilang gini, Kak, aku tuh capek ya bekerja misalnya gitu. Aku banyak sekali dapat kayak keluhan atau apa. Aku tuh capek banget bekerja loh di kantor, ya pulangnya ini, pulangnya itu, tapi gaji sama aja. Maka be kreatif lah. Be kreatif. Yang aku tahu be kreatif itu nggak harus jadi konten kreator, masih banyak yang lain. Karena untuk jadi konten kreator itu sebetulnya teman-teman ya, basic aku sebetulnya tuh memang udah public speaking, udah nggak terlalu gimana. Kalau ya maksudnya kayak anak radio lah. Aku Kak Kevin itu bekas anak radio guys. Jadi ya kalau kita punya suara yang sedikit bagus, ya itu kita di belakang aja, di belakang layar. Ketemu sama orang juga happy, cuman jalur kita tuh udah jalur online gitu loh. Jadinya kalau ketemu sama orang jadi kayak aneh aja kalau nggak deket, gitu kan. Nah, di sini aku bisa bilang ya ada kartu Six of Coins, ada kartu Page of Wands, dan ada kartu apa nih? Six of Swords. Oke. Mengenai kesuksesan kamu ya, ini untuk hal baru yang kamu terjun. Entah kamu baru masuk pekerjaan, pokoknya sesuatu yang baru. Dan aku lihatnya ini mengenai aksi, mengenai semangat, mengenai yang kamu ingin dapatkan gitu. Oke. Aku melihat kamu tuh akan disupport dengan teman-teman di sekitar kamu ya, dengan rekan kerja kamu, di mana kamu itu akan semakin mantap untuk menentukan sebuah pilihan. Dan aku ngelihatnya gini teman-teman, ada kartu Six of Swords sama kartu Page of Wands. Kamu tuh memang kayak banyak dukungan gitu loh. Jadi apapun hal yang kamu kerjakan, yang mau kamu kerjakan, kamu gak usah takut. Karena setelah ini akan ada support. Kamu akan dapat pelanggan kalau misalnya kamu jualan. Misalnya kamu baru masuk ke bidang baru, kamu akan dapat exposure mungkin. Kamu akan dapat, oh produk kamu bagus, aku borong ya, ya gitu. Jadi gini, jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena di sini aku ngelihat ada yang support kamu. Nih, support sistem kamu itu. Ada Six of Coins ya. Six of Coins itu artinya apa? Semakin kamu berkarya ya, impactnya akan ada, nggak mati. Apalagi kamu kalau berkarya dibarengi dengan sedekah, nggak usah takut kehilangan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu bisa dicari lagi. Yang kamu harus jaga, yang kamu nggak bisa share adalah kesehatan kamu. Jadi kalau misalnya kamu memang udah lagi sakit, lagi apa, harus istirahat. Kalau bos kamu nggak ngerti, kamu bisa resign. Itu saran aku. Karena jujur ya, aku sendiri punya ART, itu aku kasih free dia libur 10 hari. Dan selama 10 hari itu aku berdua aja di rumah. Gitu, aku nanti jalan-jalan sama anakku. Ya, maksudnya itu repot, karena anakku tuh sangat hyperaktif. Tapi aku memberikan supaya pembantuku tuh seneng gitu. 10 hari tuh lama loh. Tapi ya apa yang kita harus bisa kasih, ya kita korbankan supaya kita mendapatkan kesenangan juga gitu. Tapi kalau orang yang udah dikasih hati masih kurang aja, berarti dia adalah energi yang jelek. Harus ganti ART lagi. Kurang. Emang kalau kerja di Indonesia itu ada yang enak, nggak ada yang enak. Namanya juga kerja nggak ada yang enak. Kecuali kalau di luar negeri ya, kamu bisa masuk terus, tapi sekali ngambil cutinya bisa bulanan, tahunan. Itu di luar negeri. Nah, di sini ada satu ketakutan kamu, teman-teman. Ini sebetulnya agak jomplang energinya. Kita akan bicara mengenai ketakutan kamu ya. Ini bahaya banget nih. Karena ini bagaikan kayak black hole.
dari energinya bagus, ini ada ketakutan kamu. Kita lihat ketakutan kamu mengenai apa di sini. Wow, death. Wow, teman-teman. Kamu ada khawatir seseorang atau kamu mengkhawatirkan kesehatan seseorang nggak sih? Mungkin orang tua atau apa? Kita akan lihat dulu ya. Tapi mudah-mudahan nggak terkait dengan kesehatan. Kalau death itu bisa aja bermacam-macam, transformasi. Atau di sini, apakah Kak, death itu bisa nggak sih arti meninggoy gitu? Bisa aja. Tapi kan aku nggak mau membaca garis hidup seseorang. Gitu. Itu udah nggak boleh ditarot sih. Kalau ada orang yang ngebaca tarot tapi bilang kamu besok hamil, besok kamu mati, yang berbau medis dan kematian kehidupan seseorang, itu udah ngawur. Mungkin jin yang ngomong ya, kalau aku nggak pakai jin, karena itu udah pakem gitu loh. Dari zaman dulu, dari zamannya Pamela Coleman buat prediksi itu, kita nggak bisa membaca kematian. Itu ya tarot reader asli. Jadi kalian harus tahu tarot reader asli yang palsu tuh gimana ya. Yang bilangnya spiritual tapi ngacoknya kemana-mana tuh juga kelihatan kok. Aku sih nggak pusing, karena kalau aku logika, apa yang bisa kamu terapkan dalam sehari-hari ya gitu gue kasih tahu. Yang nggak bisa ya nggak usah. Misalnya level spiritualku 10, kamu baru 1, masa aku maksa kamu untuk being a spiritual 10 out of 10? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bisa gila yang ada. Di sini mengenai ketakutan kamu adalah kamu mungkin takut tidak berhasil ya. Di sini kalau aku bilang gini teman-teman, ya, mengenai kecemasan kamu apapun itu, aku nggak bilang kesehatan seseorang atau apapun, tetapi di sini kecemasan kamu tidak perlu lama-lama lagi, karena kalau kamu jalani ketakutan kamu tuh dengan santai, dengan pikiran santai, maka akan ada kabar yang muncul, akan ada sebuah pergerakan terkait dengan harapan yang kamu ingin dapatkan. Jadi, jangan pernah memanifestasi segala sesuatu dengan kegagalan. Kalau misalnya gagal, bilang aja tertunda. Tapi jangan pernah bilang gagal. Wah gila, gue kalah tender 10 miliar, gue miskin ya abis ini karena gue nggak tahu harus gimana. Jangan ngomong kayak gitu. Pasti ada jalannya. Kalau kamu bisa menyeimbangkan kecemasan kamu. Karena yang membuat kamu mati adalah kecemasan kamu. Kalau kamu manifestasikan ini ke orang, misal kamu manifestasikan ke orang tua kamu, jangan loh. Bisa kejadian loh teman-teman. Karena di kita bicara mengenai pengabulan harapan di sini, hati-hati, ya. Aku pengen dia mati. Kayak mak gerandong yang lagi dendam kesumat sama siapa gitu. Jangan ya teman-teman. Di sini hati-hati memanifestasi sebuah kegagalan kepada seseorang atau apes kepada seseorang, karena aku melihatnya di sini semesta akan cepat bekerjanya. Jadi harus doain semua yang sehat-sehat. Kalau misalnya gini, Tuhan, aku pengen dihilangkan sifat cemasku. Aku pengen dihilangkan sifat cemasku dan aku ingin mendapatkan kabar yang baik-baik saja. Aku gak mau dengar kabar yang jelek-jelek lagi. Aku pengen dengar kabar baik setelah ini. Dan kabar-kabar yang baik itu adalah sesuatu yang mendukung cita-citaku ke depan untuk aku hidup sukses. Itu bagus. Ya, jadi kamu afirmasikan seperti yang aku omongin tadi. Aku udah gak mau dengar kabar jelek lagi. Jadi kalau misalnya ada teman kami kasih kabar jelek, udah stop, gak usah diomongin. Gitu. Biarin aja. Aku gak mau terlalu banyak pusing, karena ada beberapa tipe orang yang itu terlalu sensitif, bahkan sampai pesimis hidupnya. Itu sebetulnya bukan dari penyakit jiwa aja, tapi memang dari tanggal lahir teman-teman. Ya, dari tanggal lahir kalian itu bisa tahu kamu tuh orangnya sifatnya pesimis, kuat tapi pesimis, atau lemah tapi optimis. Yang menang pasti akan yang lemah tapi optimis, daripada kamu yang kuat tapi pesimis. Itu pesanku. Ya, dia yang akan lebih maju. Dia punya sistem alon-alon asal kelakon. Tapi kalau misalnya orang yang kuat tapi pesimis, ya percuma, gerapiaan. Ibaratnya tong kosong nyaring bunyinya. Misalnya ngerjain ini, ngerjain itu, tapi nggak akan ada hasil. Ibaratnya kalau kita bilang kita slow aja tapi santai, daripada kita so yes tapi buru-buru. Terus buru-buru abis itu gak yakin. Jangan, oke?
Jadi santai tapi yakin, daripada cepat tapi tidak yakin. Ini harus kamu ini ya teman-teman, karena ini masuk ke dalam pikiran aku. Aku juga sampai merinding. Mungkin ini juga pesan buat aku, mungkin ini pesan juga buat kita semua, bahwa kita itu semenjak 2 tahun 3 tahun lalu kita selalu bersifat pesimis pasti lebih banyak. Karena pekerjaan nggak ada yang terbuka, semuanya kontrak, susah cari kerja, ini itu. Ngarepin temen nggak bisa diandalin ya. Nah, caranya apa? Kamu nggak boleh banyak mengandalkan orang juga di sini. Karena orang lain itu pasti tidak akan memberikan sesuatu yang baik seperti yang kamu mau terus-terusan. Tapi harus banding setir. Kak, tapi kan aku lulusan hukum, aku gengsi dong kalau cuma jadi konten kreator loh. Gak masalah, banyak lulusan ilmu hukum jadi customer service. Kamu mau jadi customer service dimarahin orang terus? Ada nggak di sini yang kerja di customer service? Ayo, kayak apa? Mau kamu kuliah apa kek, konten kreator lebih enak. Kalau aku jujur ya teman-teman, kalau seandainya masuk ke dalam satu perusahaan starter, aku nggak akan ngelamar jadi customer service. Satu, aku berpikir bukan kerja asal apa aja ya, frontliners, no. Aku akan pilihnya back office. Kenapa? Karena itu lebih banyak ilmunya, lebih banyak kita cepat naik naik gaji itu loh, dan naik jabatan. Kalau kamu berani, kalau kamu memang bernyali, silahkan langsung ambil marketing atau sales. Itu yang paling gampang dan paling enak. Serius, aku tuh kerja jadi sales dan marketing itu lebih menantang dan lebih disayang sama bos. Kenapa? Karena kita walaupun achievement ya, ada tantangan, tapi kita sesuai yang kita dapetin apa. Bayangin, aku pertama kali masuk kerja dulu, nih sedikit ya, aku nggak mau, Mela kamu jadi frontline gitu, no way, karena aku punya pengalaman juga di frontline. Aku nggak mau, jadi aku langsung masuk, aku mau ambil sales atau marketing. Itu kamu tahu aku bisa achievement kala itu, PS4 harganya berapa itu, bisa sampai 9-10 juta ya. Itu aku bisa achieve dan dapat diskon. Aku cuman bayar cash itu PS4 3 juta. Itu dapat subsidi dari perusahaan. Jadi aku punya PS4 teman-teman. Itu benar-benar wow. Sesuai dengan miliaran-miliaran yang kita ini. Makanya aku menyarankan untuk kalian buat yang fresh graduate atau apa, jangan pernah mau jadi customer service. Karena apa ya? Secara standarisasi itu di bawah banget gitu. Bukan aku menghina, tapi untuk naik jabatannya tuh kayak mentok jadi apa sih, SPV customer service. Terus divisinya tuh udah di bawah gitu loh. Ya. Kalian kalau misalnya jadi customer service, next jangan customer service lagi, jadi lingkaran setan, harus sales marketing gitu. Atau mau jadi back office lebih enak, back support itu lebih enak. Tapi nggak tahu ya, sekarang ini banyak sekali dari outsourcing ya, saya nggak tahu. Kalau dulu aku langsung dari perusahaan sih. Nah teman-teman, 10 of Wands ya, 10 of Wands, pesannya di sini adalah apa? Beban kamu tuh sebetulnya nggak akan pernah hilang, tapi cobalah untuk melepaskan untuk mendapatkan beban yang lainnya. Oke? Beban kamu nggak akan hilang, kamu memang akan terus dibebani hal-hal yang berat. Tetapi lepaskan beban yang sudah nggak perlu kamu ini supaya lebih ringan. Oke? Terima kasih teman-temanku yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kamu di sini senang ya mendengar ceritaku dan juga readinganku. See you and see you. I love you. Bye bye.